日本の語ろう。Sahabat Senpai, dalam tayangan sebelum ini kita telah berbicara tentang alasan mengapa kita atau sebuah negara itu memerlukan senjata atau alat-alat pertahanan, atau kalau dalam bahasa TNI dikatakan sebagai alutsista. Nah, bahasan itu saya rasa sudah cukup dalam kita bahas. Kita akan beranjak ke bahasan berikutnya, yaitu tentang masalah bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap masalah pertahanan tersebut. Saya tidak lupa bahwa ada pertanyaan amat penting yang harus dijawab nanti, yaitu bagaimana implementasi dari yang telah kita bahas itu dan juga yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, kita akan berbicara tentang masalah sikap pemerintah Indonesia. Untuk ini kita coba flashback, ya, meninjau masa lalu kita, kilas balik tentang pertahanan Indonesia di masa silam. Pada masa Bung Karno, pertahanan Indonesia itu luar biasa kuatnya. Kita amat disegani, kalau bukannya malah ditakuti. Indonesia tercatat sebagai negara terkuat di belahan bumi selatan. Nah, itu kondisi pada masa Bung Karno, dan itu tentu sejalan juga dengan kebijakan luar negeri kita pada masa itu, dan bahkan juga mungkin sesuai dengan semangat zaman. Kita melihat misalnya pada masa itu Bung Karno sering sekali mengatakan kita harus melawan neokolonialisme. Nah, jadi kita banyak musuh, kata beliau, kurang lebih begitu. Nah, kita juga melihat misalnya pada masa itu ada gerakan yang disebut sebagai Trikora, 3 komando rakyat. Ada juga Dwikora, 2 komando rakyat, ya, bebaskan Irian Barat, dan juga kemudian juga kita ganyang Malaysia. Nah, itu kebijakan luar negeri kita pada masa itu, sehingga memang saya rasa sesuai dengan sesuai dengan itu, maka pertahanan kita pun juga bersifat demikian. Kita melihat bahwa pada masa Bung Karno, pertahanan kita itu baik darat, laut, udara, itu tiga-tiganya dibangun dengan luar biasa. Tak hanya katakanlah darat saja, tetapi udara pun. Misalnya mungkin juga ada pemirsa yang tinggal di Jakarta atau kebetulan lewat di salah satu jalan di Jakarta. Nah, di sini di Pancoran namanya, itu ada patung atau monumen yang lebih dikenal dengan sebutan Patung Pancoran. Sebenarnya nama yang benar dari monumen itu adalah monumen patung Dirgantara. Kita melihat itu patung itu agak menunjuk ke atas begitu tangannya. Nah, itu merupakan simbol tentang kewaspadaan kita terhadap bahaya serangan udara. Jadi kita melihat bahwa udara pun dibangun, laut juga dibangun. Nah, jadi bukan hanya darat. Pertahanan kita pada masa Bung Karno bukan saja hanya defensif, bertahan, tetapi kita juga siap ofensif, siap menyerang. Nah, ini sesuai dengan tema politik luar negeri kita pada masa itu. Antara lain, seperti saya katakan tadi, adalah masalah bebaskan Irian Barat, dan kemudian kita ganyang Malaysia, karena menurut Bung Karno itu adalah negara boneka buatan Inggris. Nah, itu kisah pada masa silamnya. Kemudian setelah masa Bung Karno, ganti pemerintahan kita ke masa pemerintahan Pak Harto. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto,
pertahanan kita mengalami perubahan. Politik luar negeri kita juga mengalami perubahan. Tidak lagi segegap gempita seperti pada masa Bung Karno, dan bahkan boleh dikatakan titik berat politik luar negeri kita bukan lagi dunia, tetapi lebih mengarah kepada regional, yaitu ASEAN. Nah, pertahanan kita pun juga itu diarahkan kepada pertahanan darat, ya, sehingga dengan begitu, terutama sekali kalau melihat kondisi geografis kita, sistem pertahanan kita pada masa Presiden Soeharto itu lebih merupakan pertahanan yang defensif, ya, bertahan ketimbang ofensif atau melakukan serangan. Nah, tapi walaupun begitu, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kekuatan militer Indonesia itu masih diperhitungkan, kalau bukan disegani dan bahkan ditakuti. Paling tidak sesuai dengan tadi arah kebijakan luar negeri kita, paling tidak itu di wilayah ASEAN. Ya, Australia sebagai negara tetangga kita barangkali harus ikut memperhitungkan kekuatan pertahanan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu. Kemudian setelah masa pemerintahan Presiden Soeharto, kita menyaksikan bahwa kekuatan pertahanan kita jauh mengalami penurunan dari masa-masa sebelumnya. Keadaan itu berlangsung sampai pada masa-masa awal pemerintahan Presiden SBY. Secara kebetulan pada periode 2004-2009 saya masih di DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pertahanan. Jadi di awal-awal pemerintahan Presiden SBY itu pertahanan kita boleh katakan amat berat kondisinya. Seringkali terjadi bahwa misalnya pesawat kita itu nyungsep ke ladang tebu, itu pernah terjadi, dan yang mirip seperti itu juga nyungsep ke tambak udang dan seterusnya, sehingga prajurit kita pun menjadi korban yang sia-sia. Nah, pada masa itu ada canda-canda yang tidak enak yang mengatakan, pesawat tempur Indonesia nggak usahlah kita terlalu mencemaskannya, nggak ditembak pun juga dia jatuh dengan sendirinya. Nah, itu ungkapan itu amat ironis, tetapi itulah kondisi pertahanan kita pada masa itu. Tapi ya, pada masa pertengahan dan bahkan pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden SBY itu kekuatan pertahanan Indonesia itu kembali dibangun. Ya, kita kembali menunjukkan kekuatan kita. Ya, tentu keadaan memang berbeda, tidak lagi seperti pada masa zaman Presiden Soekarno, di mana Indonesia tercatat sebagai negara terkuat di belahan bumi selatan. Namun pada masa Pak SBY itu dan secara berangsur, ya, pertahanan kita pun juga mulai lebih baik dan bahkan juga diperhatikan. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan pemerintahan Presiden Jokowi? Nah, dengan kata lain, bagaimana sikap pemerintah kita sekarang terhadap masalah pertahanan itu? Terkait ini, saya ingin mencatat tentang sebuah kebijakan yang cukup menarik yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi, yaitu tentang Defense ID. Jadi, pertahanan Indonesia, kurang lebih demikian. Nah, ini dengan adanya konsep Defense ID, ya, yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 April tahun 2022 ini, maka jelas bahwa sesungguhnya Presiden Jokowi pun juga mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah pertahanan itu. Dalam kaitan ini, penting saya kemukakan bahwa dalam pertemuan Perdana Menteri Jepang Suga dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada tahun 2020 yang lalu pun, masalah kerjasama pertahanan Indonesia-Jepang itu telah dibahas secara cukup dalam. Lanjutannya itu adalah Indonesia memutuskan akan membeli 8 buah frigate dari Jepang. Selain itu, Indonesia pun juga memutuskan akan membeli F-15 dari Amerika Serikat, yang dengan begitu Indonesia akan menjadi negara ASEAN kedua yang memiliki pesawat tempur secanggih itu.
masalah ini akan saya bicarakan atau akan dibahas lebih lanjut di bawah nanti. Apa Pak Yusron atau apa Senpai itu Defend.id itu? Ya, secara singkat kita bisa mengatakan itu Defend.id itu semacam pembentukan holding ya terhadap sejumlah industri strategis kita, terutama sekali tentunya industri milik BUMN ya, berstatus BUMN. Jadi itu holding terhadap BUMNIS, BUMN industri strategis kita. Nah, itu yang meliputi antara lain sejak PT Pindad, PT DI, PT PAL, PT Dahana, dan PT LAN. Jadi itu semua industri-industri pertahanan kita itu di atasnya itu dipasang sebuah payung yang namanya disebut sebagai Defend.id tadi. Nah, tujuannya apa? Sesuai dengan berita di media massa, ya, tujuan Presiden Joko Widodo di dalam membentuk Defend.id tadi adalah agar pada tahun 2024 nanti Indonesia masuk sebagai 50 besar negara produsen alat-alat pertahanan. Nah, jadi dari sini jelas ya bahwa Presiden Jokowi menaruh perhatian yang besar terhadap masalah pertahanan itu. Nah, namun pertanyaan sekarang adalah bagaimana kaitannya dengan anggaran negara kita atau dengan APBN. Nah, apalagi sekarang kita melihat bahwa ya akibat wabah corona selama 2 tahun atau lebih bahkan ekonomi kita dan bahkan ekonomi dunia juga mengalami kelesuan, dan bahkan juga nanti di tahun depan dikatakan bahwa resesi ekonomi dunia pun juga akan terjadi. Lalu apakah ini tidak akan menjadi beban bagi kita? Terkait hal ini, saya kembali ingin merujuk pada tulisan saya yang telah pernah disinggung dalam tayangan sebelum ini, yaitu tulisan saya di Harian Kompas tepat pada tanggal 10 November kemarin itu, alias bertepatan dengan Hari Pahlawan. Itu saya membuat sebuah tulisan dengan judul Paradigma Baru Pertahanan. Apa intinya itu Pak Yusron atau Senpai tulisan itu? Nah, ini terkait dengan Defend.id tadi. Jadi kalau orang bertanya apakah membangun pertahanan itu tidak akan menghabiskan anggaran negara dan menjadi beban APBN, maka dalam tulisan itu saya mengatakan bahwa tidak, itu tidak akan terjadi. Justru sebaliknya, dengan membangun pertahanan kita, ya, pertahanan kita kuat, dan pada saat yang sama kita juga memperoleh sumber pemasukan. Dan apabila Defend.id itu dibangun dengan serius dan dengan skala yang memadai, maka bukan tidak mungkin bahwa membangun kekuatan pertahanan itu tidak hanya membuat pertahanan kita kuat, tetapi juga rakyat insya Allah akan menjadi makmur. Loh, bagaimana ceritanya nih Pak Yusron? Nah, kembali ke tulisan tadi. Di dalam tulisan itu saya mengatakan bahwa kita harus merubah paradigma pertahanan yang berlaku selama ini. Selama ini, pertahanan itu memang selalu diletakkan sebagai cost center atau beban pengeluaran ya di dalam sistem keuangan negara. Kita beli senjata, tentu saja uang kita habis ya. Banyak digunakan untuk senjata, walaupun tidak habis tapi banyak kita akan gunakan uang untuk pembelian senjata yang sebagaimana juga telah disinggung dalam tayangan sebelumnya, seringkali terjadi bahwa senjata itu tidak kita gunakan sama sekali di medan perang dan kemudian aus dan ketinggalan. Tapi tentang ini saya pun juga sudah menjelaskan di tayangan sebelum ini bahwa tidak ada istilah sia-sia itu di dalam pemilikan senjata. Kembali masalah cost center dan tadi, dengan membalik paradigma pertahanan itu, kita meletakkan pertahanan itu bukan sebagai cost center, tetapi sebagai profit center. Jadi, pertahanan itu menduduki posisi sebagai sumber pemasukan di dalam keuangan negara. Nah, itu yang digagas dalam tulisan itu, dan ini amat sejalan sebenarnya saya kira dengan
konsep Defense ID tadi, yaitu kita bangun industri pertahanan kita kuat, dan juga pada saat yang sama kita pun juga memperoleh pemasukan yang insya Allah seperti saya katakan tadi dapat menjadi sumber kemakmuran rakyat. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa membangun kekuatan pertahanan bukan menghabiskan uang negara, tetapi justru kita memperoleh pemasukan bagi negara kita. Dari sini saya rasa jelas bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap masalah pertahanan. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana sikap ASEAN terhadap masalah pertahanan? Karena judul tayangan kita, baik yang sekarang maupun yang sebelum ini, adalah industri pertahanan ASEAN. Nah, sebenarnya mirip dengan Defense ID tadi, ASEAN pun sesungguhnya memiliki jalan pikir atau konsep yang kurang lebih sama. Bahkan itu sudah lama sekali, ya, sekitar 10 tahun yang lalu, dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN di Hanoi, itu telah dihasilkan sebuah keputusan yang disebut sebagai ADIC, ya, atau ADIC membacanya, saya kurang jelas bagaimana spellingnya, yang merupakan singkatan dari ASEAN Defense Industry Collaboration. Jadi kolaborasi industri pertahanan ASEAN. Nah, jadi mirip, bahkan lebih awal daripada Defense ID tadi. Hanya saja Defense ID itu seperti jalan di tempat, ya, seperti mengalami stagnasi. Selama 10 tahun itu belum ada satu hal yang amat konkret dari apa yang diputuskan dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN di Hanoi itu. Salah satu sebab mengapa ADIC itu tidak katakanlah banyak mengalami kemajuan dan bahkan jalan di tempat, itu persoalannya itu sejauh yang saya baca adalah masalah platform pertahanan negara-negara ASEAN. Jadi katanya ya kalau mau membeli atau membangun industri pertahanan ASEAN, kita harus memiliki lebih dahulu platform pertahanan ASEAN yang notabene disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini persoalannya menjadi tidak mudah, ya, karena kalau kita bicara tentang platform pertahanan itu persoalannya cukup menjelimet, karena platform itu ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah faktor doktrin pertahanan. Membuat doktrin pertahanan 10 negara ASEAN itu menjadi sama, itu boleh katakan amat sulit untuk bisa dilakukan. Lalu yang kedua adalah masalah persepsi ancaman. Persepsi ancaman akan menentukan juga tadi platform pertahanan. Cuma kita barangkali perlu mencatat tentang adanya kabar baik di sini bahwa ya ADIC itu dibangun katakanlah sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Pada saat itu mungkin kondisi di kawasan regional kita belum seperti masa sekarang. Kalau pada masa sekarang, ya, dengan memanasnya situasi di Laut Cina Selatan, barangkali akan mendorong lahirnya sebuah persepsi ancaman bersama ASEAN. Nah, di luar itu tadi masih ada lagi faktor lain yang mempengaruhi platform pertahanan itu. Antara lain adalah kondisi geografis sebuah negara. Itu jelas menentukan. Kalau negara yang tidak mempunyai laut, misalnya tentulah tidak perlu membeli alat pertahanan, membeli kapal perang segala macam, mau perang di mana, lautnya nggak punya gitu. Jadi jelas faktor geografis menentukan juga platform pertahanan. Nah, di samping itu juga tentu perkembangan teknologi, ya, terutama sekali teknologi dunia, itu akan menentukan juga platform pertahanan tadi. Kita mencatat misalnya bahwa ditemukannya teknologi baru atau senjata-senjata baru itu akan merubah cara orang berperang. Nah, kalau dulu masih katakanlah pakai panah, pakai apa di masa silam, nah sekarang sudah ada rudal, sudah apa segala macam, itu tentu teknik orang berperang juga berubah dan itu tentu akan mempengaruhi juga platform pertahanan itu.
Nah, tetapi apapun adanya, kalau kita mempersoalkan perlu dibentuknya dulu platform pertahanan ASEAN, baru kemudian industri pertahanan ASEAN itu kita mulai, saya tidak tahu kapan itu akan bisa jadi. Pertanyaan saya adalah, mengapa ASEAN harus bicara tentang platform pertahanan itu sehingga kita katakanlah terperangkap di situ? Mengapa ASEAN atau mengapa kita berbicara tentang apa yang kita tidak bisa? Kenapa tidak bicara tentang apa yang kita bisa? Maksud saya, dari yang bisa itulah kita mulai melangkah, bukan bicara tentang yang tidak bisanya. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa dalam kaitan platform pertahanan itu, kita bisa melihat misalnya di lapangan, ya, bahwa apakah misalnya senjata-senjata yang diproduksi oleh Indonesia itu lalu tidak cocok digunakan di Malaysia misalnya, atau di Filipina, atau di Thailand, atau di Brunei dan seterusnya. Nyatanya kan tanpa kita mempersoalkan masalah platform, kita melihat misalnya itu perdagangan senjata di dalam ASEAN itu sendiri. Itu terjadi, dan kalau itu terjadi lalu bagaimana dengan platform tadi? Berarti kan kita bisa jual beli senjata atau memproduksi senjata bersama-sama tanpa mempersoalkan platform itu. Nah, cerita yang paling sederhananya itu adalah, apakah misalnya truk angkut pasukan yang dibuat oleh Indonesia lalu nggak cocok dipakai di Malaysia, di Vietnam, di Kamboja, dan negara-negara ASEAN lainnya? Apakah misalnya, ini hal yang amat sederhana, itu topi baja yang dibuat di Vietnam nggak bisa dipakai di Indonesia? Bisa saja kan? Dan kita bisa saling beli atau jual atau memproduksi bersama-sama tanpa mempersoalkan apa platform kita. Nah, bahkan kita melihat ya kenyataan bahwa 5 negara ASEAN, kalau saya tidak salah, itu memiliki pesawat Sukhoi buatan Rusia. Lalu apa platform pertahanan Rusia sama dengan kita? Enggak kan? Nah, lalu apa kelima negara ASEAN yang membeli Sukhoi tadi platformnya sama? Enggak juga kan? Dia beli aja. Nah, jadi masalah platform pertahanan saya kira bukan persoalan yang amat penting untuk dipersoalkan. Nah, jadi kalau senjata-senjata impor ya dibuat oleh negara-negara di luar ASEAN itu bisa cocok dipakai di negara ASEAN, contoh jadi pesawat Sukhoi, lalu apa betul bahwa pesawat dan alat-alat pertahanan yang kita buat di ASEAN itu lalu nggak cocok buat kita? Ini kan pemikiran yang aneh sebenarnya kalau kita mempersoalkan masalah platform itu. Jadi sekali lagi saya kira ASEAN sebenarnya harus memulai dari apa yang bisa dan bukan memulai dari apa yang tidak bisa itu. Nah, lalu kalau begitu bagaimana Pak Yusron atau Senpai untuk melaksanakan ini tadi? Nah, saya kira kalau kita bicara tentang implementasi, maka Indonesia tentu dapat memainkan peranan yang penting di dalam implementasi, katakanlah tadi edik, dan sekaligus juga disatukan dengan Defense ID itu. Kita lihat momentum lah. Tahun depan ini Indonesia itu akan menjadi ketua ASEAN. Itu satu poin penting. Lalu juga tahun depan ini ASEAN akan berusia 50 tahun. Ya, kita jadikanlah itu sebagai angka keramat bahwa ASEAN itu sudah setengah abad. Masalah adik tadi lalu stuck di situ saja. Indonesia saya rasa perlu melakukan terobosan. Paling tidak kita bisalah menggunakan kewibawaan kita sebagai big brother, ya, bahwa Indonesia adalah negara yang terbesar di ASEAN itu, ya, dari segi penduduk, dari segi luas wilayah, dan lainnya. Untuk wilayah, kita pantas mencatat, walaupun mungkin tidak banyak orang yang sadar, bahwa jarak perbatasan kita paling timur dan paling barat itu jauh, ya, lebih panjang dari jarak
Singapura ke Tokyo sana. Indonesia itu panjangnya kurang lebih 1/8 keliling bumi. Saya kira hal-hal semacam itu bisa membuat kita berwibawa lah di depan negara-negara ASEAN itu, sehingga pada saat katakanlah Indonesia menjadi ketua ASEAN pada tahun depan ini, kita bisa berbuat banyak. Nah, dan yang lebih penting lagi itu adalah perkembangan di Laut Cina Selatan. Nah, tadi saya sudah mengatakan memanasnya situasi di Laut Cina Selatan itu pada akhirnya mungkin bisa dijadikan juga sebagai ancaman bersama bagi negara-negara ASEAN yang tadi saya katakan juga akan mungkin membentuk persepsi bersama tentang ancaman itu, yang sekaligus juga sebenarnya hal tersebut dapat ya kita gunakan untuk sudahlah ya, jangan terlalu ribut masalah ini perbedaan dan seterusnya, tetapi kita menghadapi musuh bersama. Jadi kalau bicara tentang platform pertahanan, tentu saya tahu kita punya doktrin pertahanan semesta, ya, hankam rata, sis hankam rata, ya, termasuk juga di dalamnya itu adalah perang gerilya dan seterusnya. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus membuang doktrin pertahanan kita itu demi adik tadi, tetapi banyak yang akan sesuai dengan itu, dan bahkan tanpa mempersoalkan platform pertahanan ASEAN itu pun seperti saya katakan tadi, keadaannya akan tetap bisa berjalan. Ya, jadi kembali ke Laut Cina Selatan, saya jadi ingat dengan ungkapan Karl Marx, ya, bahwa Marx mengatakan di dalam menghadapi musuh bersama orang akan bersatu. Nah, katakanlah ini situasi di Laut Cina Selatan itu, ya, sebuah ancaman bersama bagi negara-negara ASEAN. Saya berharap bahwa dengan itu maka ASEAN akan lebih melupakan masalah platform, masalah perbedaan semacam, tetapi secara bersama-sama membangun kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman bersama itu. Jadi kembali tadi masalah kecocokan alat-alat pertahanan, ya, kita melihat misalnya bahwa kita memiliki banyak sekali alat pertahanan produksi Indonesia. Kita memiliki antara lain adalah helikopter Super Puma. Lalu kita mempunyai juga Panzer Anoa, Komodo, Badak. Kita juga memiliki pesawat CN-235, Strip 230, itu pesawat patroli. Kita juga mempunyai misalnya tank Harimau, itu tank kelas menengah, ya. Dan juga kapal cepat rudal KCR buatan PT PAL. Lalu apa betul itu senjata itu tidak cocok atau alutsista itu tidak cocok untuk negara-negara ASEAN? Saya kemarin sempat melihat data-data, mencari ya sumber-sumber. Dalam kenyataannya, ya, Malaysia itu ternyata memesan 30 buah Panzer buatan Indonesia. Lalu juga senjata serbu, ya, SS buatan Pindad, dan bahkan juga kapal perang buatan PT PAL. Ya udah, kalau begitu kan tidak usah ribut-ribut masalah platform tadi. Nyatanya kan itu sudah terjadi di lapangan bahwa Malaysia membeli ini kita, dan negara-negara lain pun juga. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh, ya, tahun 2013 pun misalnya, kembali ke masalah pesawat buatan kita, itu ada 120 buah pesawat C-295 buatan PTDI dipakai, ya, oleh Spanyol, Brazil, Portugal, Polandia, Ceko, Finlandia, Chili, Aljazair, Mesir, Kazakhstan, dan seterusnya. Nah, nyatanya apa lapangan di Kazakhstan itu sama dengan medan kita? Enggak kan, tapi mereka beli. Lalu Spanyol pun juga membeli misalnya. Lalu apakah ini Spanyol sama dengan kita? Enggak kan? Nah, tapi nyatanya kan itu terjadi di lapangan. Jadi kembali saya ingin tegaskan bahwa masalah platform itu bukan menjadi persoalan yang amat penting. Tadi kita telah menyinggung masalah Indonesia yang berpeluang untuk melakukan terobosan, terutama sekali tadi terkait dengan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun depan. Nah, lalu apa terobosannya?
Saya kira begini ya, tanpa ribut-ribut soal platform, bagaimana misalnya kalau Indonesia mengambil prakarsa untuk mengajak industri pertahanan negara-negara ASEAN itu saling membeli dan saling menjual saham. Nah, contohnya begini. Saham PT Pindad misalnya kita tawarkan untuk dibeli oleh negara-negara ASEAN yang lain. Nah, tidak perlu misalnya harus melalui IPO barangkali, tetapi cukup dengan private placement, penyertaan modal, sehingga katakanlah di PT Pindad itu ada saham negara-negara anggota ASEAN yang lain. Syukur apabila seluruh negara anggota ASEAN membeli saham PT Pindad itu. Ini contoh saja kita sebut PT Pindad. Sebaliknya, industri pertahanan di Singapura, di Malaysia, di Filipina dan lain-lain pun juga membuka kesempatan yang sama. Jadi mereka pun juga menjual sahamnya kepada negara-negara anggota ASEAN yang lain. Kalau begitu akan terjadi ya kepemilikan bersama industri pertahanan ASEAN itu. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, secara otomatis juga ASEAN akan mendapat pasar bagi alat-alat pertahanan yang mereka produksi itu. Loh, mana pasarnya? Ya katakanlah kalau Malaysia atau Thailand mempunyai saham di Pindad, lalu mau beli pansernya dari mana gitu kan? Dan tidak mau membeli panser buatan Pindad itu. Sebaliknya juga katakanlah, ada katakanlah alat pertahanan yang dibuat oleh Thailand, lalu ASEAN nggak mau beli, kan tidak begitu, karena itu juga kan negara-negara ASEAN tadi mempunyai saham di perusahaan itu. Nah, jadi dengan baku beli dan baku jual saham itu, ya akan ada kepemilikan bersama industri pertahanan ASEAN yang juga pada saat yang sama, di samping masalah terbentuknya pasar untuk industri senjata tadi, saya ingin menambah lagi satu catatan penting, yaitu bahwa standarisasi senjata ASEAN itu pun juga akan mulai berjalan. Umpamanya hanya kita saja yang memproduksi panser misalnya. Nah, semua panser atau sebagian besar, tentu tidak mungkin semuanya, panser-panser di ASEAN itu adalah panser buatan Pindad. Nah, lalu sebagian besar misalnya senapang serbu di ASEAN itu adalah senapang buatan Malaysia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi dengan terobosan itu, ya masalah platform pertahanan kita kesampingkan. Kita contohlah di sini cara Amerika untuk menjadikan dolar Amerika itu sebagai mata uang dunia. Kita mencatat misalnya dulu mata uang dunia itu kan adalah pound sterling. Nah, tapi Amerika ternyata sanggup menggeser posisi sterling Inggris itu dengan US dollar. Gimana caranya? Tidak ada itu pakai platform ekonomi segala macam begitu-begini. Kalau memang ada istilah platform ekonomi. Saat itu Amerika ya menempuh cara meminjamkan uang atau bantuan ke negara-negara dunia ini, di dunia ini. Negara A, negara B, negara C, negara D dan seterusnya dipinjami duit dolar oleh Amerika. Kebetulan pada masa berakhirnya Perang Dunia Kedua itu ekonomi dunia memburuk dan Amerika mempunyai kekuatan yang lebih di dalam bidang ekonomi itu. Kita mencatat misalnya bahwa Amerika melalui program tadi yang disebut dengan Marshall Plan, dan terus itu berlanjut sebenarnya bukan hanya tahun 45-50, tapi pada masa-masa belakangan pun juga itu program itu tetap berlanjut. Amerika tetap memberikan bantuan begitu. Nah, karena negara A, B, C, D, E dan seterusnya memegang dolar, secara otomatis mereka pun pada saat melakukan transaksi perdagangan juga menggunakan uang dolar itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Amerika. Dalam konteks industri pertahanan ASEAN, ya, kita memang bukan dengan cara membagi atau meminjam seperti itu lagi, tapi dengan cara baku beli dan baku jual saham. Dengan cara itu otomatis ya kita bisa melaksanakan katakanlah industri pertahanan ASEAN itu dengan mudah, dan juga kita menemukan pasar yang baik bagi industri pertahanan ASEAN itu, dan akhirnya kita pun juga dapat mencapai apa yang disebut dengan standarisasi senjata ASEAN itu.
Ya tentu, ya negara manapun tidak mungkin hanya mempunyai senjata itu saja, tidak. Tetapi dengan standarisasi senjata ASEAN, paling tidak ya alat-alat utama sistem senjata ASEAN itu ya sebagian besarnya atau dalam jumlah yang signifikan adalah produksi negara-negara ASEAN sendiri. Banyak gunanya, di samping tadi untuk juga menghidupkan industri pertahanan, memakmurkan ekonomi, juga penting adalah untuk mengatasi kemungkinan embargo senjata. Nah, bagaimana kalau terjadi embargo senjata sementara kita tidak mempunyai pabrik atau industri senjata itu? Nah, dengan membangun tadi, kita sekaligus juga bisa mengatasi apabila suatu hari terjadi embargo senjata yang notabene misalnya tentu menyangkut senjata-senjata yang kita juga bisa bikin atau kita memilikinya. Dalam 2 bahasan di atas kita telah berbicara tentang bagaimana sikap pemerintah Indonesia dan kemudian bagaimana sikap ASEAN. Lalu bagaimana terobosan yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk katakanlah mengatasi stagnasi, terutama dalam kaitan dengan ADIK tadi atau dalam kaitan pembangunan industri senjata ASEAN. Nah, kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah kita akan bertanya, Jepang bagaimana? Nah, sesuai dengan judul tayangan ini, mungkinkah Jepang dilibatkan? Pertanyaannya demikian. Sebelum kita berbicara tentang mungkin tidaknya Jepang dilibatkan, saya ingin menjawab lebih dahulu, apa pentingnya Jepang itu dilibatkan? Nah, jadi pentingnya itu setidaknya ada 2, yaitu dari aspek permodalan dan teknologi. Jadi dengan katakanlah Jepang ikut terlibat di sana, barangkali kita bisa mendapat kredit, negara-negara ASEAN pun dapat kredit dan bahkan mungkin bantuan-bantuan atau bukan hanya bantuan ya, kerjasama ekonomi yang terkait dengan pertahanan itu dapat kita jalin bersama Jepang. Nah, paling tidak kita mencatat bahwa Jepang itu tercatat sebagai negara dengan bunga pinjaman yang amat rendah. Jepang akan untung barangkali kalau meminjamkan dengan kita, dengan meminjamkan ke ASEAN maksud saya. Karena kalaupun Jepang itu memberi bunga sebesar 1% atau 0,1%, itu Jepang masih akan untung. Karena bunga dalam negeri Jepang itu bukan 1% dan bukan 0,1%, melainkan 0,001%. Jadi amat rendah, sehingga kalau dia pinjamkan dananya ke kita, Jepang sendiri untung dari segi bunga bank, kita pun juga untung karena masih tetap murah bunga itu. Dan pada saat yang sama ya, dengan bekerja sama dengan ASEAN itu, Jepang pun juga akan memperoleh keuntungan-keuntungan dari segi produksi senjata Jepang itu sendiri. Yang jelas misalnya itu skala pasar ya, kalau kita ada joint production atau apa istilahnya dengan Jepang, maka bukan saja kita menjual ke Jepang, tetapi Jepang pun juga mungkin menjual kita dan seterusnya. Nah, saya mempunyai catatan yang menarik juga tentang kesulitan dalam industri pertahanan Jepang itu. Dulu Jepang misalnya membuat pesawat amfibi itu yang luar biasa. Mungkin sampai 4-5 tahun yang lalu saya masih sering membaca tentang itu. Itu dikabarkan merupakan pesawat amfibi yang paling canggih di dunia, bahwa pesawat itu sanggup mendarat di laut dengan gelombang setinggi 6 meter. Tidak terbalik itu pesawat gitu kan. Tapi harganya juga canggih, mahalnya minta ampun. Kenapa? Ya karena skala ekonomi dari alat pertahanan Jepang itu terbatas. Itu pesawat dibuat hanya untuk pasar domestik Jepang sendiri. Nah, kalau bisa diproduksi untuk negara-negara ASEAN dan seterusnya, itu kan tentu saja satuan dari barang produksi itu akan menjadi lebih rendah. Nah, itu akan menguntungkan juga Jepang. Orang mungkin akan bertanya, loh, itu Jepang bukannya dilarang oleh konstitusi mereka, ya, dilarang untuk memiliki alat-alat pertahanan, yang khususnya oleh pasal 9 dari konstitusi mereka itu. Nah, kalau bicara itu ya secara ini ya, tertulisnya begitu, tetapi kita melihat bahwa pada masa pemerintahan
almarhum sekarang sudah Perdana Menteri Abe, itu upaya untuk melakukan amandemen konstitusi itu sudah amat getol dilakukan oleh Jepang, yang di dalam bahasa Jepang disebut sebagai Kempo Kaisei atau amandemen konstitusi. Jadi itu getol dilakukan, ya. Tujuannya apa? Ya, agar Jepang ya lebih bebas di dalam memproduksi alat-alat pertahanan. Lalu memang sudah ada selama ini kerjasama pertahanan Indonesia dengan Jepang, Pak Yusron. Sudah lama sekali. Jadi kembali ke masalah tulisan sebenarnya. Tadi saya mengatakan mungkin tentang tulisan saya, paling tidak di tayang sebelumnya. Di tulisan Duta Besar Jepang Kanasugi pun juga, ya, Dubes Jepang telah menulis tentang kerjasama pertahanan RI Jepang dan stabilitas kawasan. Jadi kalau tidak mungkin kerjasama pertahanan, tentu Dubes Kanasugi tidak akan menulis sebagai semacam itu. Lalu kita lihat lagi di dalam kenyataannya bahwa pada tahun 2015, saat itu saya alhamdulillah masih menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Pada masa itu Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Jepang. Nah, saat itu pun juga ada penandatanganan, ya, perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Jepang yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kita saat itu, Pak Ryamizar, dan Menteri Pertahanan Jepang, Jenderal Nakatani. Itu berjalan terus, itu keadaan-keadaan seperti itu. Pada masa sekarang, khususnya setelah Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, itu kerjasama pertahanan Indonesia-Jepang itu jauh lebih maju lagi dibanding sebelumnya. Tanggal 30 Maret tahun 2021 misalnya, itu ditandatangani perjanjian kerjasama alih alutsista dan teknologi alat pertahanan antara Indonesia dengan Jepang. Nah, ini sebuah lompatan besar saya kira, dan mungkin juga informasi ini belum begitu banyak diketahui oleh orang, bahwa Indonesia dengan Jepang pun telah menandatangani perjanjian untuk membeli 8 frigate kelas Mogami, yaitu frigate siluman yang ukurnya cukup besar, sekitar 130-an meter, jadi lebih panjang dari lapangan bola itu. Jumlahnya itu 8 buah. Nah, 8 buah dibeli, itu akan dideliver ke Indonesia pada akhir tahun 2023. Jumlah yang akan dideliver itu adalah 4 buah. Nah, 4 buahnya lagi itu akan dibangun di PT PAL. Tentu saja teknisi-teknisi Jepang, ahli-ahli perkapalan Jepang akan ikut gabung di PT PAL itu, membangun sisa 4 frigate yang akan dibeli itu, yang dengan itu sekaligus juga akan terjadi, ya, alih teknologi di dalam pembuatan kapal perang itu. Nah, dari sini jelas bahwa kalau ditanya apa sudah ada kerjasama pertahanan Indonesia dengan Jepang, maka dari keadaan ini dapat kita katakan bahwa kerjasama pertahanan itu jauh mengalami kemajuan. Kembali ke masalah pembelian 8 kapal frigate tadi, itu nilainya menurut catatan saya adalah 3,6 miliar US dollar, yang merupakan kontrak penjualan alat pertahanan terbesar yang dilakukan Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ini suatu hal yang luar biasa tentang kerjasama pertahanan Indonesia-Jepang ini. Kemudian juga kapal frigate itu tadi dibangun oleh MHI, ya, Mitsubishi Heavy Industry. Jadi yang menariknya begini, bahwa Jepang sendiri, kalau saya tidak salah, itu memesan kepada Mitsubishi untuk keperluan domestik mereka sebanyak 30-an kapal frigate siluman Mogami tadi. Tetapi yang baru selesai dibangun untuk Jepang itu sendiri baru 1 biji. Nah, tiba-tiba Jepang pun juga udah tengah jalan bikin ini 8 biji untuk Indonesia, 4 dibikin di Jepang, 4 dibikin di Surabaya, nanti di PT PAL. Saya kira ini suatu langkah yang bukan saja amat cepat, tetapi juga langkah yang amat serius, dan tentu saja semua ini tidak terlepas dari situasi yang memanas di Laut Cina Selatan. Kalau untuk hal-hal yang lebih, katakanlah lebih mudah dilaksanakan, misalnya pendidikan perwira, pelatihan dan seterusnya, itu sudah lebih lama lagi.
Saya sendiri pun dulu, waktu masih menjabat sebagai duta besar, itu pernah berkesempatan memberi kuliah itu di hadapan para siswa-siswa militer di Institut Pertahanan Jepang itu. Jadi kalau yang ringan-ringan begitu sudah sejak lama itu dilakukan. Nah, jadi kita melihat tadi bahwa Jepang sedang melakukan upaya untuk melakukan amandemen konstitusi. Kelihatannya sulit, tetapi ada langkah yang ditempuh oleh para politisi di Jepang itu, jika saya tidak salah, bahwa kalau konstitusinya tidak bisa diamandemen, ya tafsiran terhadap konstitusi itu yang dapat dirubah. Kita melihat banyak sekali misalnya perubahan-perubahan di Jepang itu sendiri. Kalau dikatakan dulu adalah kekuatan atau pasukan bela diri, nah sekarang kita melihat bahwa ada perubahan di dalam persenjataan pasukan bela diri itu. Jepang tidak hanya memiliki sistem pertahanan yang defensif, bertahan saja, tetapi mulai menyiapkan langkah untuk memiliki sistem pertahanan yang juga ofensif, untuk sanggup menyerang. Nah, hal ini saya kira wajar-wajar saja, karena di dalam pandangan tentang pertahanan itu dikatakan bahwa pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Jadi memang sulit kalau dikatakan antara defensif dan ofensif, karena orang melakukan sebuah ofensif pun bisa dikatakan defensif. Ya, sebelum dia menyerang saya udah duluin, saya serang dia, saya defensif kan. Nah itu di dalam pertahanan itu demikian keadaan yang berlaku. Kembali ke masalah pertahanan Jepang tadi, ya di luar penandatanganan resmi, ya yang semacam perjanjian pertahanan tadi, kalau pembicaraan pun juga cukup banyak dilakukan oleh petinggi-petinggi Indonesia. Sekarang misalnya Pak Prabowo mungkin sering bertolak ke Jepang sana. Saya sendiri pun juga cukup dekat dengan beberapa Menteri Pertahanan Jepang, antara lain Pak Onodera misalnya, Menteri Pertahanan zaman itu. Kemudian tadi Jenderal Nakatani, kemudian lagi dengan Pak Kishi, adik mantan Perdana Menteri Abe, dan juga sejumlah lainnya. Jepang sebenarnya di dalam masalah pertahanan itu, ya bisa kita katakan, oh iya, masalah Laut Cina Selatan, masalah ancaman Korea Utara. Di dalam masalah pertahanan itu, Jepang sebenarnya bukan saja hanya berpikir tentang pertahanan itu sendiri, sebagai misal ancaman dari Korea Utara misalnya, atau juga mungkin persepsi ancaman mereka terhadap Tiongkok dan lain sebagainya, melainkan dari segi ekonomi pun dalam pandangan saya Jepang itu memerlukan industri pertahanan tadi. Oh, mengapa begitu, Pak Yusran? Ya kita melihat ya bahwa dulu Jepang berjaya di dalam industri elektronik, ya. Tapi sulit bagi kita barangkali saat ini untuk melihat komputer atau laptop Toshiba, saya sebut saja, sudah berganti dengan Samsung misalnya. Nah, AC yang dulu mereknya Sharp, Panasonic dan seterusnya barangkali juga sudah berganti dengan Samsung dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa industri elektronik Jepang sebenarnya telah mengalami masa-masa senja. Ya, sudah mulai pudar dan mungkin tenggelam. Karena di luar Korea, Taiwan pun juga ikut ini, Tiongkok pun juga ikut memproduksi barang-barang elektronik itu. Kemudian di dalam industri otomotif, ya kita juga melihat misalnya terutama dalam EV, ya, electric vehicle, paling tidak di pentas Indonesia kita melihat bahwa Korea Selatan dan Tiongkok itu telah lebih duluan berusaha menguasai pasar mobil listrik di Indonesia. Nah, Jepang masih belum bergerak banyak di situ. Kita tetapi sudah melihat misalnya mobil-mobil listrik buatan Korea Selatan, Wuling juga misalnya, suka atau tidak suka, kita lihat Wuling, oh banyak sekali sekarang sudah bergulir di jalan misalnya. Nah, Jepang belum juga memulai. Nah, apakah Jepang juga akan mengalami nasib yang sama dengan industri elektronik mereka dalam hal industri otomotif ini? Ya, mungkin keadaannya demikian. Nah, kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh Jepang di dalam membangun ekonominya?
sebenarnya masih banyak pilihan-pilihan lain yang dapat dilakukan oleh Jepang, antara lain misalnya dalam bidang farmasi dan juga dalam alat-alat kesehatan, termasuk membuat robot-robot misalnya, atau alat-alat yang kecil, mikro, apa macam bisa masuk ke dalam, katakanlah bawah kulit dan daging manusia misalnya untuk ini tujuan pemeriksaan kesehatan atau pengobatan. Nah, tetapi saya melihat walaupun Jepang mempunyai kesanggupan itu, namun kelihatannya Jepang tidak mengarah ke sana. Nah, kemarin Jepang berusaha untuk mengembangkan pariwisata. Barangkali pariwisata ingin dijadikan sebagai alternatif, ya, pilihan baru untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mereka hadapi, ya, terutama tadi dalam hal industri elektronik yang telah saya katakan tadi. Ya, tetapi kita juga mencatat bahwa pariwisata Jepang kemarin juga tersandung dengan corona, sehingga kedepannya bagaimana kita masih belum tahu. Sehingga saya rasa, ya, Jepang sesungguhnya mengarah kepada pembangunan industri pertahanan sebagai, katakanlah, lapangan industri yang baru. Katakanlah dulu mereka pernah miliki, tetapi telah disalib oleh negara-negara atau pemain-pemain lain, seperti dalam industri elektronik tadi. Jadi kalau demikian adanya, saya rasa melibatkan Jepang, ya, di dalam industri pertahanan ASEAN itu merupakan hal yang amat mungkin untuk bisa dilakukan. Ya, tinggal masalahnya adalah bagaimana kita melakukan hal itu, dan mengingat tadi posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun depan ini, saya rasa Indonesia pun tentu dapat berbuat banyak di dalam menarik Jepang untuk secara bersama-sama membangun industri pertahanan ASEAN itu, dan sekaligus juga tentunya menarik Jepang untuk, katakanlah, kerjasama di dalam konsep Defense ID yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi tadi. Sahabat Senpai, saya rasa mungkin telah cukup kita menguraikan masalah ini, ya, dan tiba saatnya bagi saya untuk mengakhiri tayangan kali ini. Tentu saya berharap semoga tayangan ini berguna bagi kita semua. Soredewa, mata aimasho. Sampai jumpa lagi. Nihon no Kataro!